Musuh kita ini bukan darah dan daging. Semua orang Kristen akan masuk di dalam peperangan rohani. Dan saudara mesti tahu bahwa di dalam alam kosmos ini, ya, yang kita tidak lihat secara mata jasmani kita, ada peperangan yang besar yang sedang terjadi. Hati kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang agung mulia, hanya Engkau yang layak dan patut disembah. Dan hari ini hati kami bersuka cita di dalam kemurahan Tuhan. Pemeliharaan, perlindungan, kasih setia Tuhan buat kami. Kami ada sebagaimana kami ada dan kami ada di tempat ini. Semua karena kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Dan hari ini biar kemurahan-Mu Kau lanjutkan dengan Kau berbicara dan membawa firman-Mu ke dalam telinga dan hati kami. Sehingga hari ini kami dapatkan sekali lagi terang firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, yang memerdekakan kami, dan yang menyelamatkan kami. Mari Tuhan, biar sungguh hari ini kami sekali lagi boleh mendapatkan bagian yang terbaik, yang jadi milik kami yang kekal, yaitu firman-Mu dan pengenalan kami akan Engkau, akan kehendak-Mu yang terindah buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terima firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sudah terkasih. Puji Tuhan. Saya ajak kita membuka dari surat Efesus, pasal yang ke-6. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau saudara membawa Alkitab dalam bahasa Indonesia, saya undang saudara untuk membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin bagikan pada saudara tentang apa yang kita sering kenal, dan saya rasa saudara sudah banyak kenal istilah ini, yaitu peperangan rohani, spiritual warfare. Ya. Dan saudara-saudara, tentu ini satu topik yang besar, ya, dan saudara bisa dapatkan ada banyak seminar yang sudah disampaikan, pengajaran, bahkan retreat ya beberapa hari, karena ini topik bisa dibuat dengan begitu detail. Karena itu hari ini tidak mungkin, saudaraku, dalam khotbah hari ini saya bagikan semua detail, tapi saya ingin tekankan beberapa bagian yang penting sekali yang kita harus mengerti, saudara-saudara, tentang spiritual warfare ini. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Saudara sadar atau tidak? Perhatikan ya, saudara sadar atau tidak, spiritual warfare itu ada. Dan kalau kita bicara tentang warfare, itu bicara tentang dua pihak yang bermusuhan. Jadi saudara-saudara, ada permusuhan, ada pergulatan, ya. Pak Paulus memakai kata struggle, atau terjemahan bahasa Inggris yang lain, saudaraku, pakai kata wrestle, ya, pergulatan. Dan ini tidak akan pernah berhenti sampai nanti kemenangan yang terakhir, saudara-saudara, akan terjadi. Satu kali peperangan akan berakhir. Oke, tetapi sekarang belum berakhir dan masih terus, saudaraku, berlangsung, dan saudara dan saya terlibat di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Jadi saudara-saudara,
sungguh-sungguh suatu yang serius, saudara sadar atau tidak, dan tentunya saudara-saudara kalau kita tidak menyadari ini, kita harus sadar dan kita harus bertanya, saudara-saudara, apakah kita ini sudah sungguh-sungguh mengerti arti kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebab ayat ditujukan kepada semua orang Kristen. Semua orang Kristen akan masuk di dalam peperangan rohani. Ya, nah, yang pertama, saudara-saudara, apa yang kita mesti tahu tentang peperangan rohani, yaitu siapa yang menjadi musuh kita. Jadi dikatakan, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-12, dikatakan musuh kita ini bukan darah dan daging. Nah, kalau bicara tentang darah dan daging, biasanya menunjuk kepada manusia. Dan kalau menunjuk kepada manusia berarti menunjuk pada sesuatu yang kita bisa lihat. Jadi saudara-saudara, musuh kita ini bukan manusia. Saya ingin kita semua tentu tahu bahwa ada orang-orang yang memusuhi kita. Ya, itu bisa menjadi musuh kita. Oke, tetapi saudara-saudara, Paulus berkata bahwa musuh kita yang sebenarnya itu bukan darah dan daging, artinya sesuatu yang kita bisa lihat, tetapi dikatakan roh-roh jahat di udara. Nah, kalau kita bicara di udara, itu bukan udara secara fisik, ya, saudara-saudara, itu bukan saudara-saudara sesuatu yang air yang saudara-saudara ya, yang kita sebut secara fisik. Tetapi dalam bahasa Inggris pakai kata heavenly realms, artinya saudaraku dunia roh atau saudaraku sebenarnya pakai kata dunia surgawi, oke, langit, oke. Jadi saudaraku bukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan alam fisik. Ya, roh-roh jahat itu ada di situ. Nah, jadi saudara-saudara, musuh kita ini kita tidak bisa lihat. Ini tentu saudaraku jadi sesuatu yang sulit dan tidak menguntungkan buat kita. Jadi saudara, menghadapi peperangan itu sudah sesuatu yang menegangkan, tetapi menghadapi musuh yang tidak kelihatan ini lebih sulit lagi. Dan karena itu, saudara-saudara, nomor satu kita mesti tahu karena musuh kita ada di alam roh, jadi saudara-saudara kita tidak bisa mengalokasi tempat mereka secara geografis. Jadi kita tidak bisa berkata, oh ini ada roh di benua ini, ada roh di negara ini, ada roh di kota ini, atau ada roh di itu, saudaraku, itu kita tidak bisa mendefinisikan seperti itu sebab ini tidak bicara tentang alam fisikal, alam geographical. Ya, nah itu yang pertama. Dan seperti saya katakan tadi, saudara-saudara, bahwa kita tidak bisa tidak akan masuk di dalam peperangan rohani ini. Mengapa? Karena sejak kita menjadi orang Kristen, saudara, maka posisi kita ini berubah, relationship kita ini berubah terhadap musuh kita. Kalau saudara membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, maju 4 pasal, Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2, saudara, Rasul Paulus berkata demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Jadi, saudara-saudara, Paulus berkata, kamu ini dulu, kamu nggak sadar. Ya, Paulus berkata, dia beritahu, saudara-saudara. Karena jemaat Tuhan di Efesus nggak sadar. Kamu ini dulu ikut roh-roh jahat. Kamu ini dulu jadi pengikutnya kerajaan kegelapan. Kamu ini dulu pengikutnya roh jahat. Tetapi sekarang, kamu sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Allah memindahkan kamu dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Sekarang kamu pindah kerajaan dan kamu sekarang menjadi musuh daripada roh-roh jahat itu. Mengapa? Karena kamu pindah ke kerajaan yang menjadi musuh dari kerajaan yang lama. Saudara-saudara, kalau saudara bekerja dan saudara pindah ke perusahaan yang lain, saudara tidak perlu jadi musuh dari perusahaan saudara yang dulu. Saudara-saudara, karena tidak ada pertentangan, tidak harus dan tidak perlu. Saudara. Tetapi kalau saudara berpindah saudara ada dua kelompok atau dua pasukan yang berperang, dan saudara pindah dari pasukan satu ke pasukan yang lain, otomatis saudara menjadi musuh dari pasukan yang sebelumnya. Dan saudara mesti tahu bahwa di dalam alam kosmos ini, ya, yang kita tidak lihat secara mata jasmani kita, ada peperangan yang besar yang sedang terjadi. Dan peperangan terus terjadi, saudara,
sampai nanti peperangan berakhir, seperti saya katakan tadi. Nah, peperangan apa itu? Peperangan ini dimulai, saudara-saudara, waktu Allah menyatakan perang kepada iblis. Di mana? Di Taman Eden. Saudara membaca, saudaraku, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, waktu iblis membujuk Hawa, nanti kita akan lihat kembali kisah itu, dan akhirnya Hawa jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Maka, saudaraku, Allah berkata kepada ular yang membujuk Hawa itu, yaitu iblis, dia berkata demikian, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan antara perempuan ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dan Tuhan berkata, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi, saudara-saudara, dan kita tahu itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang meremukkan kepala ular itu. Jadi, saudara-saudara, ini ada peperangan yang terjadi sejak jauh sebelum saudara dan saya lahir. Dan kita masuk di dalam masa di mana peperangan itu masih berlangsung. Dan saudara-saudara, hanya ada 2 tempat di mana kita bisa berdiri. Di kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan. Kalau kita menjadi anggota kerajaan kegelapan, kita menjadi musuh Allah. Itu sebabnya Yakobus berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat keempat, Hai kamu orang-orang tidak setia, tidak tahukah bahwa persahabatan dengan dunia ini menjadikan kamu musuh daripada Allah. Saudara-saudara, kita tidak bisa berdiri di zona netral. Ya, kita hanya menjadi teman dari satu kelompok dan menjadi musuh dari kelompok yang lain. Dan Rasul Paulus berkata, sejak kamu diselamatkan, kamu pindah dari kerajaan kegelapan, kamu dulunya mengikuti roh-roh jahat, kamu sekarang mengikuti Allah, mengikuti Roh Kudus, ya, yang adalah kehadiran Allah dalam hidupmu, kamu menjadi musuh daripada kerajaan kegelapan ini. You like it or not. Ya. Nah, saudara-saudara, dan karena kita menghadapi musuh, kita mesti tahu, musuh tidak pernah ingin berbuat baik kepada kita. Musuh tidak pernah, saudaraku, be nice to us. Okay? And when our enemy is nice to us, we must be suspicious. Kita harus curiga, saudara-saudara. Ya. Nah, apa yang, saudaraku, musuh kita ingin lakukan kepada kita? Apa yang kerajaan kegelapan itu ingin lakukan kepada kita? Nah, saya ingin mengutip, saudaraku, perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus waktu perjamuan terakhir. Tuhan berkata kepada Simon Petrus begini, Simon, okay? Hati-hati, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti sekam. Tetapi aku berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh iblis? Cuman satu, iman kita gugur, kita tinggalkan Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan, dan kita kembali kepada hidup kita yang lama, yaitu mengikuti roh-roh jahat itu kembali. Nah, saudara-saudara, itu yang diinginkan iblis. Itu yang membuat kita tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia menuntut Tuhan untuk dia bisa mencobai Ayub, menghabiskan semua milik Ayub, saudara-saudara, dan iblis berkata, kalau engkau habisin semuanya, dia tidak lagi akan percaya kepadamu, dia akan mengutuki engkau. Saudara-saudara, itu yang setan ingin lakukan, itu yang iblis ingin lakukan. Dan itu yang dia ingin lakukan kepada setiap kita. Saudara-saudara, kita harus tahu, iman kita menjadi pertaruhan daripada iblis. Dan Rasul Paulus ingin kita semua tahu, bagaimana sih iblis itu di dalam memerangi kita. Ya, nomor 1, dia ingin tahu bahwa, saudara-saudara, kalau kita kembali di dalam ayat 12, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang 12, Paulus berkata bahwa iblis itu, ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Nomor 1, iblis itu, kerajaan kegelapan itu terorganisir, ada strukturnya. Karena itu, saudaraku, sampai ada kata authorities, rulers, ya. Jadi, saudaraku, ada yang mengorganisir. Kuasa kegelapan itu enggak random, enggak saudara-saudara acak-acakan, tapi terorganisir dengan rapi. Lalu yang kedua, saudaraku, perhatikan ada kata powers, ada kata forces. Ada bicara tentang kekuatan. Iblis itu punya kekuatan. Iblis itu punya kuasa. Saya tidak lagi memuji iblis. Saya memberitahu kepada saudara-saudara, jangan anggap enteng kuasa gelap. Jangan anggap enteng iblis. Saudara-saudara, ya, apalagi kalau kita hidup di negara yang
makin educated, makin logical, saudara-saudara ya. Semuanya saudaraku diukur secara natural dan sesuatu yang eksis yang bisa dilihat mata, saudara, orang nggak percaya lagi namanya setan. Itu nggak ada. Itu cuman bayangan. Itu cuman ilusi. Kalau kita berkata no, Satan and devil is real. Dan saudara, yang dua kesalahan yang kita bisa lakukan adalah di satu sisi kita bisa mengabaikan sama sekali pekerjaan iblis, kita nggak percaya, kita anggap enteng. Di sisi yang lain kita menjadi begitu takut, kita menjadi fobia ya, dan kemana-mana kita takut, kita merasa ada yang mengikuti kita dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan dua-dua itu tidak pernah membawa akibat yang baik dalam diri kita. Paulus ingin mengatakan, orang-orang yang ingin menjatuhkan dan menggugurkan iman kita, apa yang kita perlu waspadai tentang mereka? Saudara, jangan dari ayat 12 ini jangan sampai kita lalu mulai berpikir, wah iblis ada tingkatan-tingkatannya, ada pangkatnya lebih tinggi, pangkat rendah, sekarang saya mesti hati-hati, saya berhadapan dengan mana? Yang pangkat rendah atau pangkat tinggi, saudaraku tidak perlu ribut soal itu, karena ungkapan-ungkapan ini bukan untuk menunjukkan derajat-derajat daripada organisasi, daripada kerajaan gelapan. Paulus ingin menunjukkan bahwa the power of darkness is organized power. Dan kalau itu organize, saudaraku, mereka melakukan segala sesuatu dengan planning dan rencana. Nah, karena itu, kita kembali ayat 11, perhatikan ayat 11, Paulus berkata, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bahasa Inggrisnya ada kata schemes. Nah, saudara-saudara, ini yang Paulus berkata, ini yang kamu harus waspadai. Saudara-saudara, kalau kita berkata tentang iblis, tentang setan, tentang roh jahat, maka seringkali yang muncul dalam pikiran kita adalah wujud-wujud yang menakutkan. Betul ya, saudaraku? Yang membuat malam kita nggak berani ke kamar mandi, saudaraku ya. Oke, kecuali kamar mandinya en suite, saudaraku ya, berani saja. Tapi saudaraku, kalau di luar sampai nggak berani, saudaraku. Karena begitu ketakutan. Ya, wah nanti tiba-tiba ya ada makhluk ini, makhluk itu. Kita takut seperti itu. Tapi Paulus berkata, bukan itu yang kamu harus takuti. Bukan itu. Oke, lalu apa yang kedua, saudaraku? Yang kita sering pikirkan tentang pekerjaan iblis ya, serangan daripada iblis, kita selalu sering berpikir tentang bagaimana orang itu sampai menggelepar-gelepar, sampai keluar cairan warna-warni, saudaraku, dari mulutnya ya, lalu tingkah lakunya jadi aneh-aneh, saudara-saudara, seperti yang memang bisa terjadi, saudara-saudara. Tuhan Yesus pernah melayani seorang anak umur 12 tahun, sudah bisa baca di Markus pasal ke-9, ya, anak itu sampai saudara-saudara ya, kejang-kejang dan seringkali mau dilempar ke dalam api, ya, saudara-saudara, itu bisa terjadi dan kita sering berpikir, oh, itu iblis, ya. Saudara-saudara, itu bisa terjadi, tapi Paulus tidak menunjukkan itu. Yang kita harus paling waspadai itu adalah tipu muslihat iblis. Schemes bahasa Inggrisnya, atau kalau sudah punya terjemahan lain dalam bahasa Inggris, kalau kita bahasa Inggris pakai kata tricks, tipu daya. Nah, kenapa itu berbahaya, saudaraku? Sebab schemes dan tricks ini sama sekali tidak kedengaran atau kelihatan berbahaya, tetapi justru kedengaran dan kelihatan baik, masuk akal. Karena itu kita tidak akan pernah merasa ini sesuatu yang berbahaya. Iblis tidak pernah, saudaraku, datang kepada kita berkata, minumlah racun. Enggak, saudara-saudara ya. Dia tidak berkata seperti itu. Oke, nanti kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Dia tidak datang dengan seperti itu. Dia datang dengan sesuatu yang kelihatannya baik, menyenangkan, dan itu tipu muslihat. Nah, karena itu, saudara-saudara, saya ingin saudara catat ini baik-baik, ya, bahwa what is mostly dangerous about the devil is what looks not dangerous at all. That is his schemes. Yang paling berbahaya dari iblis adalah apa yang kelihatan tidak berbahaya sama sekali. Secret weaponnya. Nah, kita tidak tahu kalau itu adalah weapon. His schemes, his tricks. Oke? Nah, apa scheme daripada devil itu? Apa strategi daripada iblis itu? Saudara-saudara, strategi daripada iblis itu mencerminkan siapa iblis itu sendiri.
Dan siapa iblis itu? Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Sudah ada Alkitab, mari buka Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-44. Ini perkataan Tuhan Yesus sangat keras sekali, saudaraku, kepada beberapa orang yang mendengar. Saya yakin mereka sangat tersinggung mendengar perkataan Tuhan Yesus ini. Dia berkata begini, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Perhatikan saudaraku, iblis itu tidak memiliki kebenaran dan tidak ada kebenaran dalam dirinya. Oke? Lalu selanjutnya Tuhan Yesus berkata, apabila ia berkata dusta, jadi kalau iblis itu berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia memang adalah pendusta dan bapa segala dusta. Alkitab bahasa Inggris, saudaraku, menyampaikan kalimat yang begitu jelas. Berkata gini, when he lies, when devil lies. Jadi kalau iblis itu berdusta, he speaks out of his own character. Jadi karakter daripada iblis itu hanya satu, yaitu dusta. Karena itu dia tidak pernah bisa berkata benar. Karena itu saudara-saudara, kita mesti mengenali benar-benar, saudara-saudara, supaya apa? Supaya kalau kita dengar apapun yang iblis katakan, dengar baik-baik, sudah pasti 100% dusta. Itu iblis. Karena itu, cara dia untuk menjatuhkan manusia selalu dengan dusta. Saya tidak mau rule out, saudaraku, cara-cara iblis yang lain, saudara, mendatangkan malapetaka dan lain-lain, saudaraku, dia bisa, tetapi yang paling banyak dipakai, itu adalah dengan dusta. Sebab apa, saudaraku? Waktu dia datang dengan dusta, kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang ada dalam serangan. Dan akhirnya kita terima dusta itu dan kita tertipu. Dan saudara tahu, apa ciri daripada orang tertipu? Cuman satu, yaitu dia tidak sadar bahwa dia tertipu. Saudara-saudara, kalau orang sakit, dia sadar bahwa dia sedang sakit. Waktu orang marah, dia sadar dengan waktu dia marah. Ya, malah kadang dia menjelaskan, saya ini lagi marah loh, ya, saudara, ya, dijelaskan supaya orang tahu. Tapi tidak ada orang yang berkata, saudara-saudara, saya sedang tertipu saat ini. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada, nobody will tell that. Sebab orang tidak pernah sadar bahwa dia tertipu, dan itu yang paling berbahaya. Dia baru tahu, saudaraku, setelah damage, akibat daripada penipuan itu terjadi di dalam kehidupannya. Nah, karena itu, saudara-saudara, Paulus berpesan, kamu harus berhati-hati kepada tipu daya iblis. Dan kalau iblis menipu, saudaraku, tidak tanggung-tanggung. Di dalam 2 Korintus pasal 11, saudara bisa baca ayat 13 sampai 15, tetapi di ayat 14, saudaraku, Paulus berkata bahwa iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Tidak sebagai makhluk yang menakutkan, tapi sebagai orang yang kelihatan paling suci, paling manis. Saudara-saudara, wow. Dan Rasul Paulus berkata, demikian juga pengikut-pengikutnya, hamba-hambanya, juga begitu. Mereka adalah hamba-hamba iblis, tapi bisa menampilkan dirinya seperti hamba musuhnya, yaitu Kristus. Hamba-hamba iblis yang menyesatkan orang bisa muncul seperti hamba-hamba yang memberitakan kebenaran. Dan tentu saudaraku pakai ayat, tentu saudaraku buka Alkitab. Tetapi Paulus berkata, kamu mesti hati-hati. Sudah tahu sekarang betapa berbahayanya? Kalau dia datang dengan sesuatu yang menakutkan, dia datang dengan sesuatu yang saudaraku, sesuatu yang jelek, sesuatu yang gross, ya, sesuatu yang menjijikkan, saudaraku, kita bisa tolak, kita bisa lari, kita bisa berseru kepada Tuhan. Tapi kalau dia datang sebagai malaikat terang, saya khawatir kita akan sambut dia di rumah kita untuk tinggal beberapa hari lamanya. Sekarang mari kita lihat, saudaraku, bagaimana waktu dia, saya berikan 2 contoh di Alkitab, bagaimana dia menipu orang-orang yang di dalam Alkitab. Tentu, saudaraku, yang pertama kita tahu, saudaraku,
Alkitab baru masuk pasal 3, saudaraku, iblis sudah beraksi dan aksi pertamanya adalah penipuan. Dia menipu Hawa. Saudara bisa buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita lihat, saudara, bagaimana iblis menipu Hawa. Dia menipu Hawa dengan menggunakan apa? Saudaraku perhatikan, ular itu adalah yang paling cerdik. Jadi menggunakan kecerdikannya. Nah, saudara tahu, untuk nipu itu perlu cerdik. Jadi, saudara, hati-hati, kecerdikan kita bisa dipakai, saudara, untuk menipu dan bukan menipu yang lain, bisa menipu diri kita sendiri. Dan iblis datang kepada Hawa, dan dia mulai bicara dengan Hawa, dan Hawa menjawab. Tidak dikatakan, waktu ular itu berkata kepada Hawa, Hawa langsung lari terbirit-birit. Tidak, saudaraku. Berarti Hawa tidak melihat ada sesuatu yang menakutkan, dia engage di dalam conversation dengan ular itu. Saudara tahu? Iblis tidak datang dengan sesuatu yang menakutkan. Dan dengan apa iblis datang kepada Hawa? Dia tidak berkata, Hawa, kamu mencuri. Hawa, kamu membunuh. Hawa, kamu lakukan hal yang jahat. Enggak. Dia datang ngajak diskusi tentang firman Tuhan. Nah, tapi saudara-saudara di dalam diskusi itu, berarti kan apa yang iblis coba lakukan pada Hawa? Oh, saudara-saudara ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Saya cuma ambil 2 poin aja. Nomor 1, dia membuat gambar Allah itu distorted. Dia mencoba memutarbalikkan karakter Allah di dalam pandangan kita. Apa yang dia coba tampilkan kepada Hawa? Nomor 1, Allah itu jahat. Makanya dia berkata, Allah nggak boleh kan kamu makan buah dari pohon di taman ini? Semuanya nggak boleh kan kamu makan? Lihat, Allah cuma iming-iming kamu dengan yang bagus-bagus, kelihatannya ada berkat, tapi kamu nggak bisa nikmati satupun. Saudara-saudara, itu. Dia tampilkan karakter Allah seperti itu. Lalu dia berkata, Allah itu Allah yang sangat membatasi, tidak memberi kamu freedom, makanya kamu nggak boleh makan. Ya. Tapi yang kedua, saudaraku, apa yang iblis kan ingin berikan karakter tentang Allah, yaitu Allah itu adalah Allah yang suka iri, Allah yang tidak jujur, dan Allah yang insecure. Saudara lihat, waktu Hawa menjawab, enggak kok, Allah itu boleh, Allah itu kasih tahu sama kita boleh makan semuanya, kecuali yang satu ini aja jangan dimakan. Jadi semua yang lain, jadi ada kebebasan, tapi satu ini loh. Artinya apa saudara-saudara? Allah itu memberi kepada kita kebebasan sangat luas, tetapi ada boundary, ada boundary. Tapi waktu Hawa mulai berkata seperti itu, iblis sama berkata, no, aku kasih tahu ya, Allah tidak jujur sama kamu. Waktu dia melarang kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu bukan karena nanti kamu mati, tapi karena Allah itu takut tersaingi, nanti ada Allah lain. Sebab kalau kamu makan tuh kamu jadi seperti Allah. Allah tidak jujur sama kamu. Allah itu insecure. Saudara-saudara dirusak saudaraku karakter Allah. Dan setelah saudaraku karakter Allah dirusak, baru iblis berkata, karena itu buat apa kamu ikut Allah? Ikuti maumu sendiri. Cari kesenanganmu sendiri. Tidak usah kamu nurut dan usah kamu pedulikan boundary daripada Allah. Jangan biarkan Allah yang memutuskan mana yang baik, mana yang jahat. Putuskan sendiri. Have your own freedom. Be God yourself. Dan Hawa makan itu. Saudara tahu? Sebelum Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Listen to me. Before Eve ate the fruit of the knowledge good and evil, she has eaten the lies of the devil. Dia sudah makan tipuan daripada iblis lebih dulu. Saudara-saudara, apa toh sebenarnya yang dibujukkan oleh iblis ini? Supaya kita semua sadar. Saudara-saudara, iblis itu, skema atau trik daripada iblis itu selalu dia ingin menyentuh
desire kita. Desire kita. Perhatikan ya, saudara, desire kita. Keinginan kita. Itu yang akan disentuh oleh iblis. Keinginan kita untuk apa? Untuk senang. Keinginan kita untuk nikmat. Keinginan kita untuk merasa ada harga diri. Keinginan kita untuk apa? Untuk dapat approval. Keinginan kita untuk apa? Rasa aman. Keinginan kita untuk apa? Punya confidence. Itu yang akan disentuh oleh iblis. Dan dia akan berkata kepada kita, coba penuhi keinginanmu itu seperti yang kau mau, dan tidak usah peduli tentang Tuhan. Meet your needs, and don't worry about God. And don't worry about the boundary of His word. Saudara-saudara, apa itu dosa? Saudara, jangan lihat dosa itu sebagai perbuatan. Tapi look at the spirit of sin. Lihat daripada prinsip daripada dosa itu. Dosa adalah waktu kita mencari pemenuhan desire kita di tempat lain selain daripada Tuhan. Dan waktu saudaraku iblis datang dengan itu, kita tidak akan merasa itu ada sesuatu yang berbahaya. Apa salahnya sih? Pingin bahagia. Apa salahnya sih? Ingin kenikmatan. Apa salahnya sih? Enjoy life. Apa salahnya sih? Punya ini, punya itu. Apa salahnya sih? Ya kan? Kalau orang lain suka dengan saya, apa salahnya sih? Dipuji orang lain, apa salahnya sih? Kita bisa tahu nanti 5, 10, 20 tahun lagi hidup kita sudah siap semuanya. Apa salahnya sih kita berkata seperti ya perumpamaan orang kaya itu, tenanglah hai jiwaku, padamu ada banyak harta. What is wrong with that? Dan kita tidak sadar, iblis sedang memberikan umpan kepada kita, supaya kita keluar daripada menjadikan Allah itu sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Iblis tidak pernah menyuruh kita untuk mencuri. Iblis tidak pernah menyuruh kita untuk membunuh. Tetapi waktu dia appeal kepada desire kita, itu yang membuat kita mencuri. Itu yang membuat kita berzina. Itu yang membuat kita, saudaraku, masuk di dalam berbagai macam kejahatan. Dia mulai dengan appeal to our desire. Dan itu yang terjadi dengan Raja Daud. Kalau saya membaca di dalam kitab Tawarik, pasal 1 Tawarik pasal 21. Saudara-saudara, kalau saudara membaca 1 Tawarik pasal 20, maka saudara bisa mendapatkan situ cerita bagaimana Daud mengalami kemenangan melawan Bani Amon, sampai dia merebut kota Rabah, dan saudaraku dia mengalahkan orang-orang Filistin. Kemenangan-kemenangan besar selalu dialami Daud. Setelah dia mengalami kemenangan yang besar itu, maka saudara-saudara, dia manggil jenderalnya namanya Yoab, dia berkata, coba, hitung tentaraku ada berapa. Kok bisa menang kayak gitu, itu coba hitung tentaraku. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Di dalam firman Tuhan katakan, iblis atau setan itu membujuk Daud. Dan saya tentu, saudaraku, tidak bisa berkata apa yang iblis katakan kepada Daud. Tetapi kalau kita melihat, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud, waktu dia menghitung tentaranya, berarti menghitung kekuatannya. Iblis sedang appeal kepada Daud tentang 3 hal. Possession, power, and pride. Daud, hitung berapa kamu punya. Hitung kekuatanmu. Dan kalau kamu sudah merasa kuat, pasti kamu merasa bangga. Saudara-saudara, he appeal to our desire. Dan Daud yang katanya, saudaraku, hatinya itu melekat kepada Tuhan pun jatuh dengan tipuan iblis. Karena iblis tidak datang dengan sesuatu yang menakutkan atau menjijikkan, tapi sesuatu yang sangat appealing. Dan saya tidak tahu, dengan saudara-saudara, saudara masih merindukan security, rasa aman dalam diri saudara, jaminan kehidupan saudara. Saudara masih mencari glory, kemuliaan. Saudara mulai hitung apa yang saudara punya.
mulai seru-seru, nggak salah, memiliki itu nggak salah, wong Tuhan dapat. Waktu Daud menyuruh Yoab melakukan perhitungan sensus itu, Yoab itu sebenarnya sudah balik kepada Daud, mengingatkan Daud, Baginda, nggak usahlah lakukan ini. Biarlah Tuhan yang nambahkan nanti lebih lagi. Artinya apa, Baginda? Semua ini datang daripada Tuhan. Jadi nggak usahlah hitung-hitung kekuatan kita. Kali ini nasihatnya Yoab baik, saudara-saudara. Tapi ya, Daud nggak mau dengar. Dan saudara-saudara, when we start to count our own strength, that is the sign we stop counting on God. Waktu kita mulai menghitung kekuatan kita sendiri, itu adalah tanda bahwa kita sudah berhenti bersandar kepada Tuhan. Well, that is the scheme of the devil. Membawa iman kita bergeser daripada Tuhan kepada yang lain. Sudah tahu sekarang. Dan untuk itu Paulus memberitahu kepada kita, kamu sih hati-hati. Dan supaya kamu nggak kalah, supaya nggak jatuh, supaya imanmu nggak gugur. Aku beri kepada kamu 3 hal yang kamu harus lakukan di dalam spiritual warfare ini. Mari kita kembali ke Efesus pasal 6. Bagian yang terakhir, saudara-saudara. Paulus berikan 3 nasihat. Nomor 1, ayat 10. Mari kita baca. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nomor 1, Paulus berkata, kamu mesti bersandar kepada Tuhan. Lihat ya, saudara-saudara, Paulus tidak berkata, hendaklah kamu kuat. Enggak, saudaraku, yang ditekankan perhatikan ya. No, yang harus ditekankan bukan hendaklah kamu kuat, tapi yang harus ditekankan adalah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa daripada Tuhan. Oke? Saudara-saudara, jangan baca ayat ini, saudara-saudara harus kuat ya, ayo kuatkan hatimu. Enggak, tetapi saudaraku, temukan kekuatanmu di dalam Tuhan. Sebab kalau kita bersandar kekuatan kita sendiri, ingat pengalaman Simon Petrus. Begitu dia berkata, Tuhan, semua boleh mengkhianati engkau, aku tetap setia, bahkan aku rela mati bersama dengan engkau. Dan saudaraku, dia justru yang jatuh paling dalam. Waktu dia bersandar dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, saudara-saudara, Paulus berkata, biarlah engkau kuat di dalam Tuhan. Dan Paulus berkata ini, saudaraku, saya ingat dia juga berkata di 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Justru waktu kita merasa enggak kuat, disitulah kita berlari kepada Tuhan. Di situ kita berkata, Tuhan, biar engkau yang menjadi kekuatanku. Kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, tetapi, saudaraku, kenapa kita harus jadi kuat dalam Tuhan? Kenapa kita harus merasa kita ini kuat, saudaraku, kalau kita bersandar kepada Tuhan? Sebab Tuhan itu yang sudah mengalahkan iblis, mengalahkan kerajaan kegelapan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat ke-15 dikatakan Tuhan sudah melucuti penguasa-penguasa itu, ya, dan Tuhan itu menjadikan mereka dijadikan tontonan di depan umum, saudaraku, artinya saudaraku itu diarak, ya. Itu arak kemenangan, saudaraku, arak-arakan kemenangan yang menunjukkan bahwa musuh itu benar-benar sudah kalah, dirantai di belakang, saudara-saudara ya. Paulus pakai gambaran itu, gambaran bagaimana keasiran jenderal-jenderal Roma, kalau mereka menyerang satu daerah dan mereka menang, itu saudaraku mereka pulang itu selalu bawa tawanan-tawanan. Untuk menunjukkan, ini loh mereka sudah kalah. Dan Paulus memberikan, pakai gambaran itu menunjukkan waktu Kristus mati di atas kayu salib. Perhatikan, waktu Kristus mati di kayu salib, kelihatannya dia kalah, tapi justru dia sedang menang, dia sedang menghancurkan kepala ular itu, dan sekarang iblis dengan antek-anteknya itu diarak, dipertontonkan, dipermalukan oleh kemenangan Kristus. Dan Paulus berkata, karena itu, jadilah kuat, karena Kristus sudah menang. Hidupi kemenangan Kristus itu, dan tahu bahwa iblis sudah dikalahkan. Dia belum habis, tapi dia sudah kalah. Nanti satu kali kalau sudah mau baca, sudah bisa baca Wahyu pasal 19, pasal 20. Itu terakhir, saudara, Wahyu pasal 20. Di situ terakhir disebut iblis atau setan terakhir disebut di situ. Dan mereka dilemparkan ke lautan belerang yang menyala-nyala oleh Tuhan sendiri. Ya, nah, jadi saudara-saudara, mari kita hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan, sebab Yesus sudah menggenapi apa yang Tuhan sampaikan
Tadi saya sebut di Taman Eden. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala daripada ular itu. Haleluya. Yang pertama, have faith in God. Yang kedua, ayat yang ke-11, 13, dan 14. Oke, kalau saudara bisa baca sendiri, tapi saudaraku di 4 ayat ini disebutkan 4 kali dalam bahasa Inggris ada kata stand, berdiri teguh. Berdiri teguh, artinya tidak geser-geser. Ya, berdiri teguh. Dan ini, saudara-saudara, adalah instruksi yang diberikan oleh firman Tuhan. Jadi, kalau saudara mau menang peperangan rohani, Tuhan berkata, engkau berdiri teguh. Bukan keliling-keliling. Bukan jalan-jalan. Bukan injak-injak. Berdiri teguh. Saudara-saudara, jangan bikin strategi sendiri. Jangan bikin cara-cara sendiri. Saudara bisa bayangkan seorang jenderal pasti marah kalau dia memberi instruksi kepada prajuritnya, do this, and yet they do that. Saudara, apa yang dimaksud dengan stand firm? Artinya, saudaraku, kita terus berpegang kepada iman kita. Walaupun kita menghadapi banyak tipuan-tipuan, kita menghadapi banyak godaan, menjadi banyak tantangan. Tapi janganlah kau melepaskan kepercayaanmu itu. Sebab besar upaya menantinya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Sebab apa, saudaraku? Paulus mengingatkan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Dia berkata, Roh Kudus sudah memberitahu dengan jelas bahwa pada hari terakhir akan banyak orang meninggalkan iman mereka dan tertipu oleh roh-roh yang lain dan mengikuti ajaran iblis. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang ajaran iblis itu, saudaraku, kita jangan bicara tentang ajaran-ajaran tentang kuasa gelap dan lain-lain, saudaraku. Ya, itu mungkin saja bisa, tapi buat saya yang lebih berbahaya adalah sesuatu yang kelihatan bagus, sesuatu yang kelihatan bahkan tanda petik Alkitabiah, padahal itu datang daripada iblis. Sebab apa, saudaraku? Sebab iblis pun bisa mencobai kita, membujuk kita untuk berdosa dengan memakai firman Tuhan. Dan saudara tahu siapa yang mengalami itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Waktu dia dicobai iblis, saudaraku, dia dibawa ke hubungan bait Allah, ke puncak daripada bait Allah yang tinggi sekali. Dan iblis berkata, jatuhkan dirimu, kalau engkau memang anak Allah. Jatuhkan dirimu. Sebab ada alasannya. Kenapa? Sebab ada tertulis. Malaikat akan menatang kakimu. Iblis pakai ayat, saudaraku. Dan dia kutip ayat itu persis. Dari mana? Mazmur 91. Dan saudara-saudara, mari kita sungguh berhati-hati. Dan Paulus berkata, kenakan seluruh, dia berkata, kau jangan mau digeser. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ada 2 hal yang disampaikan kepada saudara. Nomor 1, perlengkapan senjata ini sudah disediakan oleh Tuhan. Kita tidak perlu bikin sendiri, kita tidak perlu buat pabriknya. Allah sudah sediakan buat kita. Dan yang kedua, saya katakan, pakai senjata yang sudah diprescribe oleh Tuhan. Jangan bikin senjata sendiri. Jangan bikin yang lain-lain, saudaraku. Mari kita deklarasikan, mari kita nyanyi dan lain-lain, saudara-saudara. Senjatanya sudah Allah berikan, jangan kita bikin yang lain. Sebab tidak ada yang bisa memenangkan peperangan lawan kuasa jahat selain daripada Allah dan firman Tuhan. Nah, kalau saudara baca, ada 6-7 senjata di situ, saudara-saudara. Yang pertama itu disebut ikat pinggang kebenaran, truth. Yang keenam, atau yang terakhir, ada orang bilang nanti yang ketujuh adalah doa. Tapi saya sebut aja yang keenam, itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saudara-saudara, kenapa 2 ini? Kenapa, saudaraku, saya ingin fokus sama 2 nih. Yang pertama, belt of truth,
dan the word of God. Kenapa? Karena kembali kepada Yohanes pasal 8:44, iblis itu tidak pernah ada kebenaran, yang dia sampaikan semuanya selalu dusta. Dan bagaimana kita bisa melawan dusta? Hanya satu, yaitu kebenaran. Dan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, firman-Mu, ya Bapa, adalah kebenaran. Kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh belajar dan mengerti firman dan sungguh-sungguh secara memahami firman Tuhan, kita akan menjadi korban daripada tipu daya iblis. Dan 3 kali Tuhan Yesus dicobai, dia menang. Jesus won the spiritual warfare. Dengan apa? His power? No. By the power of the word of God. 3 kali dia jawab dengan apa? Ada tertulis. It is written. Pedang roh, firman Allah. Itu membuat Tuhan menang. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, saya ingin kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Hati saya sedih kalau saya mendengar komentar, oh saudara-saudara, cuma belajar Alkitab tok, nanti jadi orang Farisi. Saudara-saudara, tidak perlu jadi orang Farisi. Sebab Alkitab ini diberikan. Alkitab ini Tuhan yang memberikan. Kalau Tuhan berikan Alkitab ini pasti dengan maksud baik. Supaya apa? Kita punya senjata untuk melawan tipu daya iblis. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, saudara melihat tentang perjuangan kita, saudara mungkin merasa, aduh, tapi saya sering kali kalah. Saya sering kali masuk dalam tipu daya iblis. Apa yang saya bisa lakukan? Well, ada berita baik buat saudara semua. Ayat terakhir, kita baca Ibrani pasal 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, namun tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus sudah dicobai dalam segala hal. Segala hal. Jadi saudaraku, pencobaan apapun yang saudara alami, tipuan apapun yang iblis berikan kepada saudara, Tuhan Yesus sudah mengalami itu. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, saudaraku, waktu dia lapar, iblis mencobai dia, tipu dia, katakan, coba, Allah suruh kamu puasa, gunakan kuasamu, kasih makan perutmu. Iblis tipu dia. Tuhan Yesus tolak dengan firman Tuhan. Keangkuhan hidup, suruh terjun, saudaraku, dari hubungan Allah, Tuhan Yesus tolak. Ditawarin, saudaraku, kekayaan dunia ini, Tuhan Yesus tolak semua dengan firman Tuhan. Dia menang atas semua pencobaan. Tetapi dia tetap mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk saudara dan saya yang kalah dengan pencobaan iblis. Dia yang menebus kekalahan kita. Dan dia memberikan kemenangannya buat kita. Saudara-saudara, hari ini, saudara dan saya menang di dalam Kristus. Dan mari sekarang kita berdiri di atas kemenangan itu. Mari kita kenakan perlengkapan senjata Allah. Mari kita berdiri dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan mari kita, saudaraku, terus membawa diri kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab disitulah kita akan memiliki kehidupan yang berkemenangan. Disitulah kita bisa menolak, kita bisa resist. Saudaraku, kita cukup menolak, saudaraku, kita cukup berkata seperti Tuhan Yesus. Ada tertulis, aku tidak mau ikut tipuanmu. Kita tidak usah, saudaraku, kutukin iblis. Kita tidak usah, saudaraku, usir-usir iblis. Nanti Tuhan sendiri akan menyelesaikan itu. Di peperangan yang terakhir. Satu kali akan berakhir. Tapi hari ini, kita cukup berdiri teguh dengan perlengkapan senjata Allah. Dan kita hidup dalam kemenangan.